Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak di kelas IPA room 2 di pembelajaran jarak jauh, masih dalam rangka penanggulangan COVID-19. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang lalu tentang cermin ya. Kalau pekan lalu kita sudah belajar tentang cermin datar, nah pada hari ini kita akan belajar tentang cermin cekung. Mungkin kalian sering menemukan di dalam kehidupan sehari-hari tentang cermin cekung. Ayo, ada yang tahu contoh dari cermin cekung apa saja? Yang paling gampang adalah sendok. Nah, sendok ya, sendok itu kan punya dua sisi ya, sisi yang cekung dan sisi yang cembung. Nah, untuk sisi yang cekung itu sebenarnya adalah cermin cekung yang sederhana yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lainnya yaitu reflektor lampu motor, ya, lampu senter. Itu juga kan ada bagian yang cekungnya ya, reflektornya, pemantulnya. Itu juga cermin cekung. Contoh lainnya dulu di kelas 7 kalian sudah menggunakan mikroskop ya, masih ingat? Oh ya, nah di bagian reflektornya, di bagian cermin, di bagian bawah mikroskop itu juga ada cermin cekung. Satu sisi cermin cekung, satu sisinya cermin datar ya, masih ingat ya? Nah, itu tentang cermin cekung. Sifat pemantulan dari cermin cekung itu adalah mengumpulkan cahaya atau disebut juga dengan konvergen ya. Jadi sifat pemantulannya konvergen, mengumpul. Nah, baik, kita lihat ilustrasinya sebagai berikut. Perhatikan ya alat peraga berikut ini. Nah, Bapak punya beberapa alat peraga di sini. Yang pertama sumber cahaya ya. Di sini ada sumber cahayanya. Jadi ini sumber cahayanya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada kisi, ada sebuah kisi. Nah, di sini nanti menjadi jalur lewatnya cahaya. Di sini ada 3 buah celah. Seperti itu. Kemudian ini cermin cekungnya. Ini ada bagian cermin cekung, kemudian ini cermin cembung. Nah, ini cermin datar ya. Nah, perhatikan ya, di sini sudah ada 3 berkas sinar. Kelihatan ya, ada 3 buah berkas sinar. Bapak dekatkan. Nah, kelihatan ya. Nah, kelihatan ada 3 buah berkas sinar. Kita dekatkan ini. Nah, kelihatan ya. Nah, mengumpul toh. Betul ya, mengumpul. Nah, ini mengumpul. Nah, jadi mengumpul jadi satu. Nah, dia mengumpul seperti ini. Nah, ini sifat pemantulan dari cermin cekung. Kalau pada lampu motor juga kan kenapa kok ada reflektornya itu berbentuk cekung. Nah, supaya dia lampunya fokus. Jadi seperti itu. Jadi dia akan menjadi fokus si sinarnya, si cahayanya. Itu ya. Nah, seperti itu. Udah paham ya bentuk berkas sinar dari pemantulan cermin cekung? Udah ya. Bagaimanakah pembentukan bayangan pada cermin cekung? Nah, sejatinya bayangan itu terbentuk akibat dari perpotongan garis-garis sinar pantul pada cermin. Untuk menggambarkan pembentukan bayangan pada cermin cekung dengan sederhana, diperlukan bantuan beberapa berkas sinar istimewa. Perhatikan ya, di sini Bapak punya 3 buah gambar, gambar 1, gambar 2, gambar 3. Ini adalah beberapa berkas sinar istimewa pada cermin cekung. Jadi pada pemantulan cermin cekung seperti ini. Jadi ini ilustrasi dari cermin cekung. Ini cermin cekungnya, kemudian ini sumbu utama ya, sumbu utamanya. Kemudian ini adalah titik fokusnya. Kemudian ini adalah titik pusat kelengkungan. Aku ulangi, ini adalah titik fokus, ini titik pusat kelengkungannya. Pada pemantulan cermin cekung ada berkas sinar yang sejajar sumbu utama. Ini sinarnya Bapak gambarkan dengan tinta biru ya. Ini sejajar sumbu utama akan dipantulkan melewati titik fokus seperti ini. Jadi lewat titik fokus menuju titik fokus ya, seolah-olah dia dari belakang sana, dari atas dia memantul ke sini gitu ya. Nah, ini berkas sinar istimewa yang pertama. Sinar sejajar dipantulkan menuju titik fokus. Kemudian berkas sinar istimewa yang kedua. Jadi sinarnya menuju titik fokus, seperti ini, maka dia akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi kebalikan nomor 1 ya. Kalau tadi sejajar sumbu utama mantul ke titik fokus, kalau ini
sinarnya memotong titik fokus, kemudian dia akan memantul sejajar sumbu utama seolah-olah lurus dari sana. Kemudian berkas sinar yang ketiga, yang istimewa yang ketiga, berkas sinar ini melewati titik pusat kelengkungannya, titik M. Dia ke sana terus. Nah, dia akan dipantulkan balik lagi ke titik pusat kelengkungan, ke titik M, seolah-olah dari sana lurus seperti itu. Nah, untuk apa berkas sinar istimewa ini? Nanti berkas sinar istimewa ini berguna untuk menggambarkan bayangan pada cermin cekung. Baik, jadi ada 3 ya. Baik, selanjutnya. Baik, ini kelihatan ya. Nah, kita fokus dulu dari yang pertama. Nah, ini ada sebuah cermin cekung seperti ini ya, cermin cekung dengan titik fokus F. Di depan cermin cekung ini diletakkan sebuah benda. Nah, bendanya ini, jarak benda dengan cermin itu lebih kecil dibandingkan titik fokus. Jadi di antara titik fokus dan cerminnya. Nah, bagaimanakah bayangannya? Baik, perhatikan caranya ya. Caranya adalah, pertama tadi berkas sinar istimewa yang pertama kan sejajar sumbu utama ya. Jadi kita gambarkan di sini garis seperti ini. Lurus ya. Lurus, harus lurus. Nah, ini menuju ke cermin, melewati atasnya si benda ini. Tadi kalau sejajar sumbu utama maka akan dipantulkan menuju ke titik fokus, betul ya. Baik, ini akan menuju titik fokus, seperti itu. Sana. Nah, ini bayangan itu dibentuk minimal oleh 2 buah berkas garis yang saling berpotongan ya. Yang pertama tadi sudah sejajar, sumbu utama dipantulkan menuju titik fokus. Berkas sinar yang kedua, sinar istimewa kedua kan menuju titik fokus, tapi kan tidak mungkin melewati benda ini. Nah, yang mungkin melewati benda ini adalah yang melewati titik pusat kelengkungan sini ya. Baik, kita gambarkan garisnya ke sana. Seolah-olah kan ke sana dia. Nah, tapi dia mantulnya kan balik lagi sebenarnya sini. Oh, ada nggak titik perpotongannya? Belum kelihatan ya. Nah, kita lihat lagi garis yang pertama. Ini kan dipantulkan seolah-olah dari atas sana ya. Berarti kita perpanjang saja garis pemantulan dari yang pertamanya. Itu ini lurus ya ke sana. Nah, perpotongannya di sini ya. Nah, baik. Berarti bayangannya terbentuk di belakang cermin seperti ini. Ini kalau bayangan digambarkan dengan garis putus-putus di sini. Nah, seperti ini. Ini bayangannya di sini di belakang cermin. Artinya sifat bayangannya dia maya, kemudian diperbesar atau diperkecil. Ini kan lebih kecil ya, bayangannya lebih besar, maka diperbesar. Itu diperbesar, tegak atau terbalik bayangannya. Ya, tegak ya. Jadi sifat bayangannya adalah maya, tegak, diperbesar. Kemudian yang kedua. Pada gambar yang kedua, kita lihat si bendanya diletakkan tepat berada di titik fokus. Kalau tadi kan lebih kecil dibandingkan dengan titik fokus. Jadi di antara titik fokus dan cermin. Kalau sekarang tepat berada di titik fokus. Bagaimana bayangannya? Pakai berkas sinar yang sama dengan gambar yang pertama ya. Baik. Yang pertama adalah yang sejajar sumbu utama. Gambarkan seperti ini. Kemudian maka dia akan memantul menuju titik fokus. Seolah-olah dari sana ya, seolah-olah dari sana yang ke sini. Itu. Kemudian berkas sinar yang kedua adalah yang memotong titik pusat kelengkungan. Seolah-olah dari sana juga. Nah, jadi jika kita perhatikan berkas sinar pantulnya sejajar ya, sejajar seperti ini. Artinya tidak akan ada titik perpotongan antara dua berkas sinar ini. Artinya apa? Artinya tidak akan terbentuk
bayangan. Jadi kesimpulannya, kalau benda diletakkan di depan cermin cekung tepat berada pada titik fokusnya, maka tidak akan dihasilkan bayangan. Itu ya, jadi diingat-ingat. Nah, yang berikutnya adalah benda diletakkan di antara titik fokus dan titik pusat kelengkungan. Jadi di antara titik F dan titik M. Bagaimana pembentukan bayangannya? Baik, perhatikan, pakai penggaris ya supaya lurus. Kita gunakan berkas sinar istimewa yang sejajar dengan sumbu utama, lewatkan di atas bendanya. Seperti ini. Nah, menuju ke cermin ya. Dia akan memantul menuju titik fokus. Seperti itu. Kemudian berkas sinar yang kedua, kalau ke sana kan tidak bisa ya. Oh, bisa ya. Oh, ya bisa, tapi lewat ini ya. Kita gunakan saja berkas sinar istimewa yang ketiga tadi yang memotong titik fokus. Berarti ke sini. Nah. Nah, maka dia akan dipantulkan ke mana? Iya, betul, dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, kita gambarkan. Ternyata titik potongnya di sini ya. Nah, titik potongnya di sana. Maka kita gambarkan sekarang bayangannya. Ini kurang panjang. Nah, di sini titik potongnya. Kita gambarkan dengan garis-garis seperti ini. Bayangannya terbentuk di sini, di ruang ketiga ya. Nah, ini bendanya, ini bayangannya. Bagaimana sifat bayangannya? Bayangannya bersifat, karena di depan cermin, maka dia bersifat nyata, tegak atau terbalik? Terbalik ya, nyata, terbalik, diperbesar atau diperkecil? Kita lihat lebih besar ya, berarti sifat bayangannya lengkapnya nyata, terbalik, diperbesar. Yang berikutnya, benda diletakkan tepat di titik pusat kelengkungan di depan cermin cekung. Bagaimana pembentukan bayangannya? Sama dengan tadi ya prosesnya. Gambar garis yang sejajar sumbu utama biar beda dengan sumbu utama sana, maka dia akan dipantulkan menuju titik fokus. Nah. Kemudian berkas sinar berikutnya ini ya, yang menuju titik fokus. Nah, dia akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, perpotongannya tepat di sini. Ternyata gambarnya berhimpitan ya dengan nah, jadi ini bayangannya di sini. Waduh, ini ada huruf M-nya. Pokoknya di sini ya. Nah, di sini. Nah, bagaimana sifat bayangannya? Sifat bayangannya jelas, nyata, terbalik. Nah, karena sama persis di sini, maka dia sama besar. Gitu ya, jadi tepat di bawah bendanya. Jadi nyata, terbalik, sama besar. Seperti itu sifat bayangannya yang keempat. Ini bayangan apabila benda diletakkan tepat di titik M atau di titik pusat kelengkungan. Itu baik. Paham ya? Nah, berikutnya, bendanya diletakkan lebih jauh daripada titik pusat kelengkungan, titik M, jadi lebih jauh di sini. Nah, bagaimana bayangannya? Nah, baik, bayangannya kita gambarkan ya. Seperti biasa, ini agak kita perbesar bendanya biar agak tinggi. Pertama sejajar sumbu utama, seperti ini, maka dia akan dipantulkan menuju titik fokus. Kemudian yang kedua menuju titik fokus, dia akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, perpotongannya di mana? Perpotongannya di sini. Nah, jadi
sudah bisa kita gambarkan sekarang bayangannya. Jadi bayangannya terbentuk di ini ya, terbentuk di sini. Nah, jadi justru bayangannya terletak lebih dekat dibandingkan dengan bendanya. Sifatnya bagaimana? Sifatnya nyata, terbalik, diperkecil. Seperti itu ya. Jadi, baik, Bapak ulangi dari awal. Jadi kalau bendanya diletakkan di antara cermin dan titik fokus, maka bayangan akan terbentuk di belakang cermin cekung atau di ruang keempat. Sifat bayangannya maya, tegak, diperbesar. Kemudian yang kedua, benda diletakkan tepat pada titik fokus, ternyata tidak terbentuk bayangan. Kemudian yang ketiga, benda diletakkan di antara titik fokus dan titik pusat kelengkungan, maka bayangannya akan terbentuk di ruang ketiga. Sifat bayangannya nyata, terbalik, diperbesar. Kemudian berikutnya, benda diletakkan persis pada titik pusat kelengkungan cermin. Ternyata bayangannya juga persis terbentuk di titik pusat kelengkungan. Sifat bayangannya nyata, terbalik, sama besar. Dan yang terakhir, benda diletakkan di ruang ketiga atau lebih besar dari titik pusat kelengkungan. Ternyata bayangannya terbentuk di ruang kedua. Sifat bayangannya nyata, terbalik, diperkecil. Baik, itu adalah pembentukan bayangan pada cermin cekung. Baik, itu ya, sudah paham ya? Nah, berikutnya kita akan mencoba menyelesaikan soal matematis pada cermin cekung ya. Perhatikan soal berikut ini. Sebuah benda diletakkan 10 cm di depan cermin cekung yang memiliki jarak fokus 15 cm. Tentukan A jarak bayangan, B perbesaran bayangan. Nah, kalau digambarkan jadi seperti ini. Jadi ada sebuah cermin cekung. Di depan cermin cekung ini diletakkan sebuah benda sejauh 10 cm. Sementara jarak fokusnya 15 cm. Artinya di antara cermin cekung dan jarak fokus ya, seperti ini. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, seperti biasanya, kita tulis diketahui dulu supaya jelas untuk mempermudah kita menyelesaikan soal ini. Yang pertama yang diketahui adalah sebagaimana di soal tadi. Yang pertama yang diketahui jarak benda. Jarak benda. Jarak benda itu sama dengan S ya. Jarak bendanya 10 cm. Disoalkan seperti itu. Kemudian yang kedua, jarak fokus. Jadi jarak fokus dari si cerminnya dilambangkan dengan F. Jarak fokusnya adalah 15 cm. Udah ya. Ada dua itu yang diketahui di soal. Kemudian yang ditanyakan, yang A tadi yang ditanyakan adalah jarak bayangan. Jarak bayangan atau S1 ya, bisa S1. Kemudian yang kedua, perbesaran bayangan. Disebut juga dengan M, perbesaran bayangan. Kemudian yang ketiga, sifat bayangan. Sifat bayangannya. Jadi ini informasi yang kita peroleh dari soal tersebut. Nah, baik, kita jawab ya. Dijawab. Yang A dulu kita selesaikan. Yang ditanyakan adalah S1. Bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, rumusnya
1 per F sama dengan 1 per S bagaimana rumusnya? Baik, 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S1 kan itu. Nah, karena yang ditanyakan S1 berarti 1 per S1 sama dengan 1 per F dikurangi 1 per S gitu ya. Baik. Baik, kita lanjutkan. 1 per S1 sama dengan 1 per F. F-nya berapa? 15 dikurangi 1 per S berarti 1 per 10. Maka 1 per S1 sama dengan, disamakan penyebutnya ya. Nah, KPK dari 15 dengan 10 adalah 30. Jadi 30, ini juga 30. Nah, yang atas juga sama, dikalikan dengan angka yang sama dengan penyebutnya tadi. 15 kali 2, 30, berarti ini 1 kali 2, 2 ya. Ini 10 kali 3, 30, maka 1 kali 3 juga, ini juga 3. Maka 1 per S1 sama dengan 2 dikurangi 3 min 1 per 30. Maka dibalik ya, S1 sama dengan min 30 cm. Jadi ini jarak bayangannya min 30 cm. Kok negatif? Nah, negatif karena bayangannya terbentuk di belakang cermin. Kan seperti itu tadi ya, sebagaimana bentuk pertama. Ini nih, bayangannya diletakkan di antara cermin dengan titik fokus, kan lebih kecil. Maka bayangannya akan terbentuk di ruang keempat ya, di belakang cermin. Nah, sekarang perbesarannya bagaimana? Nah, perbesarannya yang B ya. Nah, yang B, perbesaran. Persamaannya M sama dengan mutlak S1 dibagi S atau S0. Ada juga yang menulis dengan S0 ya, jarak benda itu. Maka perbesarannya sama dengan min 30 cm dibagi tadi jarak bendanya 10 ya, 10 cm. M sama dengan min 3. Karena ini tanda mutlak, maka M sama dengan 3. Jadi perbesarannya 3 kali semula gitu. Jadi bayangannya 3 kali semula diperbesar. Nah, sifat bayangannya bagaimana? Sifat bayangannya, bayangan pada cermin cembung tadi sudah kita pelajari ya. Kan seperti ini. Ini titik F, ini titik M. Di sini kan. Nah, maka terbentuk bayangannya di sana. Maka sifat bayangannya kita lihat saja. Ini sifat bayangannya adalah maya, tegak, diperbesar. Jadi, itu saja untuk bahasan tentang cermin cekung ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas cermin cembung. Tetap sehat, tetap semangat. Bapak Hiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.